Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Nurul Hidayah di Go Toga Channel. Berikut adalah video dokumentasi ujian komprehensif mahasiswa PPG dalam jabatan guru PAI batch 2 tahun 2023 UIN Salatiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya adalah Bu Nurul. Bu Nurul, modul ajarnya membuat apa? Ini modul ajar yang saya buat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Modul ajar ini digunakan untuk kelas 8 SMP dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 120 menit. Sarana prasarana yang digunakan yaitu laptop, LCD proyektor, handphone, kertas karton, spidol warna, gunting, double tip, Al-Quran dan terjemah. Kemudian modul ajar ini digunakan untuk kelas reguler, yaitu kelas yang berisi 28 sampai dengan 32 siswa. Tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menerapkan makna iman kepada kitab Allah. Ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan contoh sikap mencintai Al-Quran, dan membuat proyek terkait karakteristik kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Metode yang dipakai apa? Metode yang dipakai diskusi, Pak. Model pembelajarannya dengan PJBL. Ini kalau dibuat menjadi PTK, judulnya gimana? Kalau dibuat PTK, judulnya menjadi implementasi model pembelajaran project based learning dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8E SMP Negeri 31 Purworejo. Maksud saya gini, langkah-langkahnya, sintaknya untuk penerapan ini Ya. di dalam pembelajaran gimana sintaknya? Ya, untuk sintaknya, yang pertama guru menyampaikan topik permasalahan. Yang kedua, guru meminta siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, guru mengarahkan siswa membuat tahapan-tahapan dalam pengerjaan proyek. Kemudian yang keempat, guru memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembuatan proyek. Yang kelima, peserta didik membahas kelayakan proyek dan mengajukan laporan akhir kepada guru. Yang keenam, guru memberikan masukan dan arahan tindak lanjut. Yang kedua ditambah guru mengarahkan siswa membentuk kelompok kecil dan mendiskusikan proyek apa yang akan dibuat atau merencanakan proyek. Gambarannya untuk materi tadi, materi beriman tadi ya, memahami rukun iman ya. Ya. Itu proyek yang pertama apa? Proyeknya boleh berupa tabel, infografis, atau bagan timeline. Isinya tentang karakteristik kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Misalnya kitab Zabur itu diturunkan kepada nabi siapa, untuk umat siapa, terus bahasa yang digunakan apa, tahun diturunkannya berapa, kemudian ada ajaran pokoknya apa saja, begitu, dan seterusnya. Nah, kalau ini menjadi PTK, kan berarti 3 siklus. Ya. Nah, siklus kedua apa? Ya, untuk siklus pertama lingkup materinya tentang karakteristik kitab Taurat dan Zabur. Kemudian yang siklus kedua materinya kitab Injil dan Al-Quran. Terus yang ketiga nanti siswa menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari karakteristik kitab-kitab tersebut. Nanti diharapkan siswa itu sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya semua kitab-kitab Allah itu mengajarkan pada tauhid.
Meskipun dengan karakteristik berbeda tapi isi atau tujuannya sama, mengajarkan tauhid begitu. Nah, sekarang pembuatan P5 PPRA-nya gimana untuk materi tersebut? Untuk materi ini P5-nya bisa bagaimana membiasakan atau membuat siswa itu terbiasa dengan sikap toleransi, karena sebenarnya kan materi ini juga mengajarkan pada toleransi. Toleransi, kalau bahasa untuk bahasa PPRA-nya apa toleransi itu? Kalau P5 Tasamuh itu Pak. kan masih apa? Tasamuh. Ya, tasamuh. Ya. Dalam mengajarkan tadi, apakah Ibu juga menerapkan perbedaan pada dimensi pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, atau metakognisi? Nah, yang faktualnya yang mana, Bu? Contoh di materi Bu Nurul. Contoh pengetahuan faktualnya terkait misalnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, itu kan memang fakta. Terus Konseptualnya, konseptualnya isi kitab Zabur berisi tentang puji-pujian begitu. kalau proseduralnya, Proseduralnya tentang ini cara pembuatan proyek itu, Pak. pembuatan proyek dalam pembelajaran. G. Metakognisinya, Siswa sampai pada pemahaman bahwa semua kitab Allah itu mengajarkan pada tauhid. ciri pembelajaran abad 21 itu apa? Ciri abad pembelajaran 21 itu menggunakan teknologi. Salah satunya Ya, menggunakan teknologi. terus Mengasah kompetensi 4C. apa itu? Critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Dalam pembelajaran ini, yang kolaboratifnya di mana? Kolaboratifnya siswa dalam kelompok kecil berdiskusi dan membuat proyek secara bersama-sama. Salah satu ciri dari pembelajaran 421 adalah diajarkan dengan berpikir tingkat tinggi. Nah, contohnya di mana? Berpikir tingkat tinggi ini contohnya dari konsep yang telah dipelajari, bahwa misalnya kitab Zabur itu isinya tentang puji-pujian. Nanti kitab Taurat isinya ada 10 ajaran pokok. Kemudian Al-Qur'an berisi tentang syariah, muamalah, dan seterusnya. Nah, dari situ siswa punya kesimpulan pemahaman bahwa persamaan dari isi kitab-kitab tersebut itu mengajarkan tauhid. Itu kan menyimpulkan dari semua ajaran pokok, kemudian disimpulkan persamaannya adalah mengajarkan tauhid. Sekarang dibaca yang nomor 2, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang baris pertama itu ada bacaan tajwidnya apa saja? Yang pertama ada al-asyamsiyah, yaitu alladzi, kemudian dzi-nya itu mat tabi'i, kemudian lau itu bacaan mat lain, taroku bacaan mat tabi'i, min khalfihim bacaan idhar. Hurufnya apa aja? Huruf edar itu. Huruf idhar ada 6: hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha.
Oke, terus. Terus min khalfihim dzurriyatan, bacaan idhar syafawi, ada mim mati bertemu dal. Mhm. Dzurriyatan di'afan, bacaan ikhfa ada tanwin bertemu dot. Di'afan itu juga mat badal karena ada harokat yang diganti. Oke, terus yang kedua. Yang kedua khofu ada mat tabi'i, kho-nya mat tabi'i, fu-nya juga mat tabi'i. Alaihim, lai itu mat lain. Falyattaqullaha ada tafhim, lam jalalah jatuh setelah harokat domah. Hmm. Kemudian wal yaqulu mat tabi'i, lu mat tabi'i, lu juga mat tabi'i. Qaulan qau mat lain, qaulan sadidan. Ikhfa ada tanwin bertemu sin, sadi mat tabi'i, dan itu mat iwat yang seharusnya tanwin dibaca dengan fathah biasa. Ya, bagus. Nah, ini Bu Nurul ini ditulis. Oke, Pak. Oke, sekarang closing statement. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan ilmu dari Pak Mufik. Semoga akan memberikan manfaat terutama kepada saya secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat.